Perjanjian Giyanti 1755. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di mana sistem sejarah ini hadir sebagai perikat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkabumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, Giyanti disebut Giyanti dan dia tertulis sebagai Giyanti. Tempat perjanjian Giyanti tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredamkan anti konflik yang terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harding, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup Harding melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan berkali-kali perundingan, Harding bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Isi nota tersebut ialah bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Pulau Tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah pilihan nagari. Hal ini menjadi awal mulanya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Senopati Ingalok Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya pada 13 Februari 1755. Lalu pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk menuliskan pembagian aspek atribut-atribut keraton. Antara lain yaitu yang pertama keris diserahkan kepada Hamengkubuwono I, kedua bahasa yaitu bahasa Bagongan, yang ketiga tadi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Masalahnya yaitu masalah bahasa. Kalau masalah bahasa ini terjadi karena pengaruh lingkungan.
Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagiannya sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja di sekelilingnya wilayah Solo, ada wilayah Solo di sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperlu halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwana menentukan hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu sumber kelompok pasukan Filistin. Kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757.